percaya bahwa roh Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Haleluya, mari sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Tuhan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesusku atas setiap roh-Mu yang Kau sudah curahkan atas setiap kami. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami terus akan hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami terus akan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau terus curahkan Roh-Mu lebih dan lebih lagi atas kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Shikaralaba karalaba shikaralaba karalaba shikaralaba kiaralaba shikaralaba karalaba shikaralaba karalaba kiaralaba shikaralaba. Kami datang meninggikan akan Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Curahkanlah urapan kuasa-Mu, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari minta kepada Yesus untuk senantiasa memenuhi kita. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas
saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama akan diberkati firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita akan bersama-sama dikuatkan, dihibur, dimotivasi lewat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Urapi kami percaya firman-Mu yang memampukan, firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang menghibur, firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang motivasi dalam kehidupan kami untuk terus tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap mengucap syukur, tetap mengandalkan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan, kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, bahkan kenaikannya, dan saatnya hari ini kita merayakan bersama-sama pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan bukan hanya hari ini saja, tetapi hari ini kita hanya memperingati atau mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus, kemurahannya, cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya, bahkan kepada dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi Yesus yang memiliki kasih yang luar biasa, memiliki kasih yang dahsyat, kasih yang tak terbatas, bahkan kasih yang tidak dapat dibatasi oleh apapun untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia mati di kayu salib, bahkan dia bangkit pada hari yang ketiga, bahkan ia naik ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itulah yang menghibur saudara. Roh Kudus itulah yang memelihara saudara. Roh Kudus itulah yang menuntun saudara. Roh Kudus itulah yang senantiasa mengingatkan saudara ketika saudara berada dalam lembah kekelaman, ketika saudara berada di dalam sesuatu hal yang akan menjatuhkan hidup saudara. Kita akan mengalami satu hal yang halangan atau tantangan-rintangan. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kehidupan saudara dan saya. Bapak saudara, hari ini kita merayakan khususnya gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja karismatik, merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari. Saya percaya bahwa mari Bapak Ibu Saudara, jangan hanya ketika pencurahan Roh Kudus 10 hari kita semangat untuk memuji Tuhan. Jangan hanya ketika ibadah pencurahan Roh Kudus 10 hari kita antusias untuk memuji Tuhan. Kita menggebu-gebu untuk menyembah Tuhan. Kita berapi-api untuk menyembah Tuhan. Kita berapi-api, semangat iman kita menyala, roh kita menyala ketika kita pencurahan Roh Kudus di 10 hari ini. Tetapi lewat daripada itu, tetapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya terus membakar hati saudara, membakar hidup saudara. Apapun yang terjadi, tetap Yesus di atas segala-galanya. Tetap Roh Kudus yang akan memimpin saudara, Roh Kudus yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, terus tetap semangat, bukan hanya di hari-hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi biarlah iman saudara, apapun keberadaannya, iman kita tetap menyala. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, roh kita tetap menyala. Bukan hanya ketika di ibadah pencurahan Roh Kudus ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan saudara dan saya. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 2, ini sudah tidak asing lagi. Kisah Rasul 2, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi tentang Pentakosta, tentang pencurahan Roh Kudus. Pada saat hari itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya percaya kalau kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita berkumpul, pasti yang kita naikkan adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, ingat baik-baik bahwa kalau orang yang percaya kepada Kristus berkumpul, berarti dia adalah orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang Kristen hari ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka berkumpul bukan untuk memuji menyembah Tuhan, tetapi kadangkala ada juga membicarakan hal-hal yang tidak baik, membicarakan seseorang, membicarakan satu kelompok, membicarakan ini, membicarakan itu, dan tidak membangun imannya dengan pujian penyembahan. Tetapi pada waktu itu ketika murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika pencurahan Roh Kudus, hari itu orang percaya berkumpul, semua orang percaya berkumpul satu tempat. Berkumpul mereka bukan main judi, bukan main kartu. Berkumpul mereka bukan minum-minuman keras, tetapi mereka berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang kita lakukan beberapa hari yang akan mendatang ini selama 10 hari untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya ingatkan baik-baik bahwa kita sudah tidak lagi menantikan pencurahan Roh Kudus, tetapi hari ini kita memperingatkan supaya Roh Kudus itu terus tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ketika mereka orang-orang percaya ini berkumpul memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua rindu supaya Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita. Masuk dalam hati kita. Memenuhi dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, maka saya percaya seperti 1 Yohanes 4 ayat keempat firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Maka dari itu saya mau ingatkan, kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara, jangan perlu takut lagi, jangan perlu khawatir lagi, gak perlu kita takut dengan setan. Gak perlu lagi kita takut dengan kuasa kegelapan. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar dari pergumulan saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar dari masalah-masalah saudara. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar daripada segala sakit penyakit yang kita alami. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan kesehatan, Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk kita bertahan hidup. Sekalipun kita alami aniaya, sekalipun kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami problema, kita mengalami tantangan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan saudara, kita sudah gak perlu khawatir lagi. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan ekonomi boleh ada, pergumulan dalam rumah tangga boleh ada, pergumulan dalam usaha pekerjaan boleh ada. Tetapi jangan membuat pergumulan itu senantiasa membuat saudara down, membuat saudara jatuh, membuat saudara bersungut-sungut. Saudara lupa bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya itu adalah lebih besar daripada setiap masalah saudara dan saya. Maka dari itu ada pujian. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar.
Saudara, saya percaya kalau kita boleh ada hari ini karena Roh Kudus yang memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Kita semua mengalami masalah. Saya mengalami masalah, tantangan, tekanan, rintangan. Tetapi saya percaya sepenuhnya roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan ayat yang ketiga, dan tampaklah mereka dan kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Masing-masing. Mereka menerima lawatan Roh Kudus. Mereka menerima jamahan Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaannya, adakah hari-hari ini saudara dan saya, setiap kita beribadah, setiap kita bersekutu, menerima kuasa Roh Kudus, menerima urapan daripada Roh Kudus? Saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan saudara. Karena Roh Kudus yang menghiburkan saudara. Karena Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara ketika kita akan jatuh di dalam dosa. Roh Kudus yang berikan hikmat bagi saudara dan saya. Berarti kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka mungkin butuh pertolongan. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Karena ada Roh Kudus yang berikan kemampuan kita untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka. Berarti seisi dalam rumah itu semuanya. Yang berkumpul orang yang percaya itu. Mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini saya berdoa bagi saudara semuanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saudara senantiasa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ada dalam hati saudara. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita nggak perlu cemas lagi. Kalau Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita, saya percaya kekhawatiran akan keluar. Ketakutan akan menyingkir sendiri. Kebencian akan keluar. Bahkan iri hati, dendam, kesombongan akan keluar dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus yang bertata dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menguasai dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kalau Roh Kudus senantiasa bertahta, dia yang menjadi Tuhan dan menjadi Raja atas hidup kita. Maka firman Tuhan, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan hidupku berada dalam Kristus. Maka dari itu ada pujian, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini cek baik-baik dalam kehidupan kita. Saya sendiri masih terus belajar. Supaya dalam kehidupan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada celah, tidak ada tempat untuk kita sombong, tidak ada tempat untuk kita iri hati, tidak ada tempat untuk kita kecewa, tidak ada tempat untuk kita sakit hati, tidak ada tempat untuk kita benci, tidak ada tempat untuk kita khawatir, tidak ada tempat lagi untuk kita bimbang, tidak ada tempat lagi untuk kita takut. Tetapi ada Roh Kudus yang penuh dalam kehidupan kita, yang memberikan semangat, memberikan kekairahan, memberikan apimu. Ayat keempat di sini firman Tuhan sudah sangat jelas. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari hari-hari ini. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan berarti ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan berarti kita kebal masalah. Bukan berarti ketika kita dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti kita nggak akan dapat masalah. Selagi kita berada di dalam bumi, berada di atas bumi ini, berada di dalam dunia ini, kita akan mengalami masalah. Maka dari itu supaya kita cakap untuk menanggung setiap masalah, perlu Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya.
1 Yohanes 4 ayat keempat itu sudah sangat jelas. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kenyataannya, masih banyak orang Kristen yang takut sama setan. Masih banyak orang Kristen yang takut sama kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang kerasukan tidak berani mendoakan, malah dia melarikan diri. Banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka bukan hanya takut mendoakan orang yang kerasukan setan. Mereka bukan hanya mereka takut sama setan, tetapi mereka konconya, temannya setan. Tetapi kalau saudara dan saya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya percaya setan pun tidak akan bisa menjamah saudara, setan pun tidak akan bisa menjamah hidup saudara, setan pun tidak akan bisa menjamah dalam rumah tangga saudara, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini penuhlah Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya ketika kita ada masalah, kita nggak saling menyalahkan satu sama yang lain. Ketika kita ada masalah, kita tidak bersungut-sungut. Ketika kita ada masalah, yang ada selalu mengucap syukur, dan kita tahu pasti Roh Kudus yang ada dalam diri kita sanggup memberikan jalan keluar dan solusi bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang singkat. Tapi biarlah menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, saya berdoa buat saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu bukan hanya hari ini saja dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi sampai selama-lamanya. Usahakan dalam hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya tidak ada tempat lagi hal-hal yang bukan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kehidupan kami. Untuk hidup kami senantiasa hidup berada dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami. Roh Kudus Tuhan yang senantiasa Tuhan memberikan penghiburan bagi kami. Memberikan sukacita bagi kami. Memberikan solusi dalam kehidupan kami, Bapak. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hidupnya dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga tidak ada tempat lagi kekhawatiran. Tidak ada tempat lagi ketakutan. Tetapi yang ada kepenuhan Roh Kudus. Dan dia percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidupnya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia. Dari pusat sampai daerah. Sampai pelosok-pelosok, sampai ke suku-suku, pedalaman-pedalaman yang ada. Pemerintahan Indonesia diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan mengalami anugerah, bahkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.